Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Latif. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Arok Dedes. Judul novel Arok Dedes, penulis Pramoedya Ananta Toer, isi halaman 561, penerbit Lentera Dipantara, tahun terbit Juli 2009. Buku ini menceritakan tentang roman politik yang begitu apik, pergaulatan batin seorang wanita cantik yang bernama Dedes, dan pergelutan politik dengan kecerdikan Arok dalam menjatuhkan kekuasaan Tunggul Ametung. Roman Arok Dedes bukan roman mistika atau irasional atau kutukan keris gandring 7 turunan. Ini adalah roman politik seutuh-utuhnya, berkisah tentang kudeta pertama di Nusantara, kudeta ala Jawa, kudeta merangkak yang menggunakan banyak tangan untuk kemudian memukul habis dan mengambil bagian dari kekuasaan sepenuh-penuhnya. Kudeta licik tapi cerdik, berdarah, tapi para pembunuh yang sejati bertepuk dada mendapati penghormatan yang tinggi, melibatkan gerakan militer atau gerakan gandring, menyebarkan syarat wasangka dari dalam, memperhadapkan antar kawan, dan memanasi perkubuan. Aktor-aktor bekerja seperti hantu, kalaupun gerakannya diketahui, namun tiada bukti paling sahih bagi penguasa untuk menyingkirkannya. Arok adalah simpul dari gabungan antara mesin paramiliter, licik, dan politis sipil yang cerdik rakus dari kalangan sudra atau agrari yang merangkakan nasib menjadi penguasa tunggal tanah Jawa. Arok tak meski memperlihatkan tangannya yang berlumur darah mengiringi kejatuhan Ametung di bilik Agung Tumapel. Karena perang politik tak selalu identik dengan perang terbuka. Politik adalah permainan catur di atas papan bidak yang butuh kejelian atau pancingan atau ketegaan melempar umpan-umpan untuk mendapatkan peruntungan besar. Tidak ada kawan dan lawan. Yang ada hanya tahta di mana seluruh hasrat bisa diletupkan sejadi-jadinya yang dimau. Pada akhirnya roman Arok Dedes menggambarkan pera kudeta politik yang kompleks yang disumbang Jawa untuk Indonesia. Kelebihan dari novel Arok Dedes yaitu alur yang sederhana dan mudah dipahami, terutama tentang biokrasi dan politik kerajaan. Penggambaran tokoh, tempat, dan kejadian ditulis secara detail sehingga pembaca ikut terbawa masuk ke zaman kerajaan di mana kerajaan sendiri masih berdiri. Ada banyak kejutan dalam buku ini. Arok yang awalnya yang berada di medan pertempuran untuk menghadapi Tunggul Ametung. Ia berpindah ke Medan sesaat untuk bisa menggulingkan Tunggul Ametung. Juga tentang pergaulan batin para mensyawari dan Ken Dedes yang jatuh cinta pada Arok dan tidak ingin kedudukannya sebagai Pramesyari Tumapel digantikan oleh Umang, istri pertama Arok yang kastanya jauh lebih rendah daripada dirinya. Kekurangan yang terdapat dari novel Arok Dedes adalah gaya bahasa yang digunakan masih ejaan lama dan sulit dimengerti untuk pembaca masa sekarang. Hal ini termasuk wajar karena novel ini diterbitkan pada tahun 1999 dan ditulis pada masa dahulu dengan gaya bahasa sesuai dengan zamannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.